Selamat malam teman-teman di Eropa, di Indonesia, di LA, di Atlanta, di mana-mana lagi. Terima kasih karena udah meluangkan waktu untuk hadir pada acara informal kali ini. Ini adalah acara untuk sebetulnya hanya sharing-sharing aja, karena kebetulan ada 3 dari teman-teman kita yang sudah menerima vaksin, yaitu Pak Ben dari New York. Pak Ben, wave. Pak Ben ini kebetulan juga salah satu orang Indonesia pertama yang menjadi engineer di IBM. Lalu yang kedua adalah Ibu Siska dari Belanda. Wave, Bu Siska. Kakak saya ini saya juga terima vaksin saya 2 minggu Pak lalu. Jerry juga sudah. Oke. Lalu juga suami saya, Pak James Sundah, yang kebetulan saya merangkap yang nganter-nganterin ketika divaksin. Jadi acara hari ini itu sebetulnya sangat informal, di mana kita hanya sharing-sharing aja, dan rencananya kita akan, kalau nggak ada halangan, insya Allah kita bikin acara ini setiap minggu, jam 10 pagi waktu New York, atau jam 7 pagi waktu LA, berarti jam 5 sore waktu Eropa, yang juga jam 10 malam waktu Indonesia. Kalau misalkan jamnya ada zona waktu lain lagi, harap maklum, karena lama-lama ngitungnya juga susah. Nah, saya Lia Sunda Sentoso sebagai moderator juga pada acara ini. Kita santai ya, dan kebetulan pada akhir tahun lalu, tepat sebelum Natal, kita memproduksi baru lagu Lilin-Lilin Kecil, karya suami saya, yang dimana kita juga memasukkan pesan dari Pak Jokowi mengenai vaksin. Nah, jadi sebelum acara dimulai, saya putar dulu video klipnya, setelah itu kita langsung ngobrol. Nah, dokumentasi ini adalah juga dokumentasi mengenai COVID sepanjang tahun dari bulan Maret sampai akhir. Terima kasih, dan itu tadi adalah kebetulan pesan vaksin. Bersyukur di acara Natal Nasional, Pak Jokowi juga memberikan referensi ke video Lilin Kecil ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, selamat datang Pak Rizal dari Jerman. Saya boleh kasih 1-2 menit untuk Pak Ben untuk memperkenalkan diri. Silahkan Pak Ben. Hai, nama saya Praben, from Fishkill, New York. Saya sudah mendapatkan vaksin Moderna tanggal 7 Januari. First dose, second dose akan di tanggal 4 Februari. Terima kasih Pak Ben. Ibu Siska, silahkan. Saya Siska dari Belanda. Saya mendapatkan vaksinasi tanggal 20 Januari, dan kami dapat Pfizer bukan Moderna, Lia. Dapat Pfizer bukan Moderna. Oke. Dan Pak James, silahkan memperkenalkan diri. Ya, saya James Sunda, baru 2 hari lalu mendapatkan vaksin Moderna di Brooklyn, di New York. Kemudian kira-kira 3 minggu lagi kita akan mendapatkan vaksin kedua. Kira-kira gitu. Oke. Ada lagi Bung Jerry mungkin ya. Ada Bung Jerry, silahkan memperkenalkan diri 1-2 menit, Bung Jerry. Nama saya Jerry Semual dari Los Angeles, California. Saya mendapatkan vaksin Pfizer 2 minggu lalu. Dosis yang kedua sekitar tanggal 6 Februari. Doakan saja supaya semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Dari teman-teman di sini ada yang udah terima vaksin juga nggak? Kalau ada yang mau ada yang mau diperkenalkan? Saya Bu Lia. Silahkan Pak Yohanes. Oke, selamat pagi, selamat malam di Indo ya. Nggak tahu di negara lain juga. Saya tanggal 30 yang pertama, terus tanggal 20 kemarin yang kedua. Kebetulan
di tempat kerja sih diwajibkan ya, semua wajib vaksin. Jadi dari karyawan dapur sampai administration semuanya harus divaksin. Dan kebetulan saya di medical supply, jadi wajib bagi saya mau nggak mau kayak suntikan vaksin juga. Suntikan pertama sebetulnya cuma nyeri aja di bahu kiri karena saya pakai bahu kiri. Yang kedua nggak seberapa, sebetulnya yang pertama yang ada efek di badan, agak greges dan nyeri gitu aja. Lain hal bagus. Pak Yohanes dapat Moderna atau Pfizer? Pfizer dari CVS, mereka datang dari sini untuk tempat kita kerja. Kebetulan tempat kita kerja ada long term patient dan rehab juga, terus ada dialysis juga untuk pasien dari luar. Jadi semua Pfizer. Nanti yang tanggal 20 Februari gelombang yang kedua yang belum disuntik sama sekali. Oke. Terima kasih Pak Yohanes atas sharingnya. Iwul dan Mas Tabah silahkan. Baik, terima kasih. Ini Iwul istri saya Tabah dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebetulan Pasar Minggu memang sedang zona hitam hari ini. Wah, take care ya Mas dan Mbak. Ya, memang harus hati-hati. Pak Daniel dari Atlanta, silahkan Pak Daniel. Iya, saya dari Atlanta dan setelah pindah di Amerika, saya asalnya dari Jakarta, pindah ke Atlanta sejak tahun 74. Dan saya hari Kamis ini nih akan divaksin. Bu Olivia, silahkan Bu Olivia. Ya, nama saya Olivia. Saya dari Washington DC. Saya belum dapat kabar apa-apa vaksinnya. Jadi cuma mau dengar aja dari rekan-rekan yang sudah mendapatkan bagaimana dengan pengalamannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, ada gangguan sedikit. Pak Cahyo, silahkan singkat memperkenalkan diri. Cuma nama aja, nama sama dari mana? Ya, selamat malam. Saya Cahyo Baroto. Saya di Jakarta. Usia saya 55. Saya baru dapat info Zoom ini dari grup. Jadi saya pengen dengar aja dari teman-teman atau bapak-bapak ibu di luar negeri yang menggunakan Pfizer dan menggunakan Moderna. Kesan dan istilahnya apa saja gitu. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini Mbak Rosita, silahkan Mbak. Kalau ini yang saya panggil yang kameranya nyala aja kali ya, kalau gitu. Kita langsung aja deh, kita langsung dari narasumber kita yang pertama ya. Pak Ben, coba bisa diceritain nggak gimana dari proses pendaftaran vaksin sampai dapat appointment, lalu mendapatkan vaksinnya, setelah itu side effect-nya apa aja? Pak Ben udah berapa hari ini Pak divaksin? Oke, walaupun saya tadi dikenalkan kerja di IBM, tapi sebetulnya saya di IBM 16 tahun, sekarang kerja di rumah sakit di New York City, dan seluruh karyawan di rumah sakit wajib mendapatkan vaksin. Itu sebabnya mengapa saya dapat vaksin tanggal 7 Januari kemarin. Di dalam ruang meeting yang besar sekali ada 20 desk ya, terus dengan nurses kita datang langsung dapat vaksin. Saya noleh ke kanan soalnya yang disuntik sebelah kiri. Saya paling takut jarum soalnya. Saya pikir bakalan sakit, ternyata nggak sakit sama sekali. Really fast, even faster than flu shot. Dalam waktu hitungan 1 detik sudah selesai. That's it. Dan dia bilang, ya sudah selesai. Side effect-nya malam itu nggak apa-apa, tanggal 7 Januari, besoknya hari Jumat pagi sekitar jam 10, agak nyeri, pegel-pegel di sini. Malamnya agak sedikit tambah pegel, saya nggak bisa narik tangan ke atas seperti ini.
itu hari Jumat malam. Besoknya lagi hari Sabtu simptomnya hilang semuanya. Jadi nggak ada rasa sakit sama sekali. Bisa naruh piring di atas, no problem. Jadi menurut saya side effect-nya lebih ringan dibandingkan flu shot yang biasa. Sebab flu shot yang biasa saya kadang agak ada badan anget ya setelah disuntik flu influenza. Seperti saya cerita tadi di US setahun sekali bulan Oktober November kita dapat flu shot. Saya nggak ada demam, nggak ada sakit badan, nggak ada pusing, hanya di bagian bahu yang agak nyeri sedikit. Sekian, Bu Lia. Terima kasih Pak Ben. Ini ngomong-ngomong ada ini ya, ini yang seperti yang orang pengen tahu ya. Ada rasa apa? Lapar, ngantuk, fatigue, demam, flu symptoms gimana? Meskipun sedikit bersin Ya, 2 kali gitu. Nggak ada sama sekali. Ya, itu saya herannya, sebab saya baca di internet dan juga di teman-teman yang sudah dapat, mereka kadang ada yang bilang katanya agak pusing ya. Saya sama sekali nggak ada efek itu sama sekali. Hanya di bagian bahu yang disuntik. Kalau saya pijat agak sakit. Again, it's hari Jumatnya, besoknya, malam hari. Setelah itu Sabtunya hilang, dan seperti saya bilang, saya dapat yang Moderna. Mungkin teman yang dapat Pfizer bisa cerita beda itunya. Kita dapat kartu ini, dan kita dapat reminder tanggal 4 Februari akan disuntik yang kedua. Mudah-mudahan ya, nggak ada masalah di suntik yang kedua. Sekali lagi, nggak ada efek samping di samping rasa nyeri di tempat suntikan. Oke, makasih Pak Ben. Nah, sekarang kita berlanjut ke Bu Siska ya. Bu Siska, ini gimana nih prosesnya di Eropa? Sebelum saya mulai dengan proses untuk vaksinasi, saya mau sampaikan bahwa saya adalah survivor. COVID, saya sudah kena COVID tanggal 17 Desember. 17 Desember selama hampir 3 minggu saya menularkan kepada suami, dan saya dapat ditular dari teman kerja di tempat saya kerja di rumah jompo para suster di Tilburg di Belanda. Jadi ada teman saya yang mamahnya kena, yang tinggal juga di rumah jompo, lalu kami rapat dengan 10 orang. Tanggal 8 mamanya positif, 8 langsung dia tes, dan tanggal 9 dia langsung dapat kabar positif. Saya pikir kami jaga jarak sama ketika rapat itu, ketika meeting itu jaga jaraknya bagus sekali. Dalam arti jauh-jauh jaraknya karena di aula cuma untuk 10 orang. Jadi saya nggak nyangka bahwa bisa kena gitu. Jadi tapi setelah teman saya kena, saya nggak ada gejala apa-apa, saya masih tetap kerja karena kerjanya cukup berat masa corona. Pada tanggal 14 kerja saya terakhir itu saya mulai jalannya mulai ngambang-ngambang gitu ya. Mulai terasa seperti kalau kita ketika sekolah di Indonesia kan panas cuacanya. Itu tuh serasa pusing dan ngambang, jalan itu ngambang gitu, nggak bisa seperti mau pingsan gitu ya sepanjang hari itu, karena kerja di biara kan gangnya panjang-panjang, jadi harus bawa suster tua-tua segala itu sudah mulai merasa tidak nyaman saya waktu tanggal 14. Lalu tanggal 15 saya telepon, 16 saya dites, 17 saya dapat hasil positif. Cukup ini juga ya, cukup shock juga kok kena gitu ya. Padahal kan betul-betul jaga protokol kesehatannya itu betul-betul, karena saya bekerja dengan orang tua. Nah itu dan untuk yang sudah pernah kena corona itu cuman boleh membuat appointment untuk vaksinasi itu setelah 4 minggu. Jadi sebetulnya tanggal 29 Desember itu kami sudah mulai dikasih surat untuk masing-masing menghubungi lembaga yang ngurusin ini untuk
untuk membuat appointment. Tapi ternyata ketika saya telepon dia bilang, apakah dalam 4 minggu ini kamu kena COVID? Saya bilang iya tanggal sekian. Oh ya kalau gitu kamu baru bisa tanggal 15 Januari telepon. 15 Januari saya telepon lalu bikin appointment dapatnya tanggal 20. Agak cepat itu. Sebetulnya kami juga di sini yang kami dapat itu Pfizer. Jadi dari awal sudah dikasih tahu Pfizer atau BioNTech ya. Ada 2 macam. Tapi waktu di tempat saya tanya, saya dapat apa? Dia bilang Pfizer. Oke, saya bilang gitu. Lalu prosesnya pada saat itu ketika disuntik seperti yang Pak Ben bilang itu memang cepat sekali. Saya minta di kiri. Setelah hari itu divaksin itu malam nggak ada apa-apa, nggak ada rasa apa-apa ya. Tapi besok paginya saya mulai sakit. Sakit di bagian bagian yang disuntik. Makin hari makin sakit. Tapi ketika saya pulang, saya tuh masih pakai minyak kutus-kutus untuk mengoles di sekitar tempat vaksinasi. Jadi pada hari pertama itu nggak ada apa-apa, hari kedua mulai sakit, hari ketiga mulai agak sakit, dan mulai keras gitu ya, bagian sekitar ini tuh keras dan agak sedikit merah gitu. Agak sedikit merah, tapi hari keempat mulai kurang, dan hari kelima, tanggal 24 kemarin itu masih ada sedikit yang keras di dekat-dekat tapi yang bawah udah mulai berkurang. Hanya anehnya itu kerasnya itu, tapi memang sudah disampaikan dari awal bahwa sesudah disuntik itu akan ada efek samping sakit dan bengkak di bagian yang disuntik, lalu mudah lelah, dia tulis sakit kepala, sakit otot, dan demam. Tapi saya hanya dapat yang bengkak dan sakit, lalu juga ada sedikit sakit kepala, demam saya nggak dapat. Itu yang saya alami setelah terima vaksin. Hari ini sudah mulai makin baik. Waktu hari kelima itu ada sedikit rasa enggak enak badan gitu. Tapi mungkin bisa jadi karena cuaca atau bisa pengaruh ini, kurang tahu juga saya. Saya rasa itu apa yang bisa saya sharingkan. Hai, terima kasih Kak Siska. Nah, berikutnya saya panggil Pak James Sundah. Silakan Pak James untuk share. Ya, selamat malam, selamat pagi, selamat sore buat semua rekan-rekan. Sebelumnya saya mau ceritain kondisi psikis, lebih tepatnya kondisi psikis yang saya alami. Jadi COVID ini membuat saya dan keluarga terpisah kurang lebih 6 bulan. Pada waktu saya harus kembali ke tanah air bulan Februari, ada satu program atau acara, saya harus pulang ke Yogyakarta, di saat itulah lockdown. Sehingga secara psikologis saya berada di Jakarta Selatan, daerah yang termerah di Indonesia, dan istri dan anak saya berada di New York City di wilayah Queens. Nah, ini perlu saya gambarkan ya. Queens itu negara pada bulan Maret itu negara terpapar terbesar adalah Amerika Serikat, dan Amerika Serikat yang paling terpapar adalah New York State. New York State yang paling terpapar adalah New York City. New York City dari beberapa borough yang paling terpapar adalah Queens. Mas Praben tahu ya, di Queens itu ada rumah sakit, kalau di Jakarta rumah sakit Persahabatan, rumah sakit khusus paru-paru. Di situ semua korban terpapar di situ. Nah, istri saya dan anak saya yang pada waktu itu akhirnya mengalami wisuda virtual, kami terpisah. Sehingga ketika bulan September, saya ngalamin September ceria karena saya berhasil bisa kembali ke Amerika dulu untuk bertemu anak
anak dan istri telah terpisah sekian bulan. Jadi dalam keadaan penduduk di dunia pada saat itu saya sempat membuat tulisan bahwa penduduk di dunia akibat COVID itu terbagi 5 kelompok besar ya. Yang pertama, lahirlah kelompok paranoid yang apa-apa takut. Bahkan ada kelompok di Jakarta ini, kalau nggak salah pada waktu itu ada yang ke supermarket aja pakai baju ADT yang buat itu ada loh itu di Jakarta. Itu kelompok yang betul-betul paranoid sekali. Terus yang kedua kelompok yang jaga-jaga. Ya, cukup jaga-jaga. Yang ketiga ini yang udah merasa normal-normal aja. Waktu saya kembali ke New York, saya kaget. Saya masih pakai face shield di airport di New York yang tadinya berat udah pada lepas masker. Rupanya mereka merasa sudah normal. Keempat, ini yang cukup bahaya di tengah-tengah kita ada kelompok yang cuek. Cuek aja. Apapun yang terjadilah, sehingga terjadi beberapa demo-demo yang kerumunan massa, orang-orang ini cuek karena sikapnya terhadap COVID itu. Dan yang paling gawat adalah yang sombong seolah-olah dia lebih menantang COVID gitu. Nah, ini keadaan yang seperti ini saya alami, sehingga ketika dapat tawaran vaksin seluruh dunia ya, bukan cuma Amerika Serikat, Indonesia dan semua seluruh dunia, masyarakat yang khusus kalau di Amerika ini memang seperti yang Pak Praben bilang, tiap tahun tuh ada flu shot, jadi kebiasaan nyuntik tuh biasa, vaksin itu seperti biasa lah hari-harian. Tapi menghadapi COVID ini, saya termasuk kelompok yang bukan paranoid, tapi yang ragu-ragu, takut apa efek sampingnya. Sehingga menjelang tanggal gilirannya, saya mencoba melakukan medical check sendiri di beberapa rumah sakit. Yang sebelumnya untuk pengobatan mata, saya harus sudah operasi mata 6 bulan lalu, saya nggak berani ke rumah sakit. Takut di rumah sakit itu masih ada virus. Tapi karena harus menghadapi vaksin, terpaksa saya harus ngecek badan saya ini apa. Ternyata itu pertama kali saya tahu bahwa daya tahan tubuh saya cukup kuat, kekuatan paru-paru saya cukup mampu, dan sebagainya. Sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk dapat di gelombang pertama. Ini juga nggak mudah. Istri saya bisa cerita, kami pertama kali dapat informasi untuk disuntik di Bronx, cukup jauh, dan harus ngebut, waktunya cuma tinggal 45 menit, sampai di sana udah kejar-kejaran, habis. Jadi masih ada loh di sini, habis, giliran saya habis. Walaupun jamnya masih cukup. Akhirnya 3 hari kemudian dapat berita, dapat di Brooklyn. Jadi kami di Queens ya, itu lintas. Jadi kalau kita di Jakarta, katakan Jakarta Barat, pertama kali ada berita di Jakarta Timur, habis terus pindah lagi di Jakarta Selatan. Begitu, lintas Borough. Nah, begitu lihat pun itu masih ada rasa khawatir. Itu nanti teman-teman akan ngalamin, tapi nggak usah khawatir. Karena yang pertama kali saya periksa, cukup amankah? Ternyata sangat aman. Jarak orang untuk antri aja panjang gitu. 6 feet ya, 6 kaki. Kemudian setiap buka pintu sama susternya disemprot lagi, didesinfektan. Itu membuat saya, ini rumah sakit cukup aman lah. Kemudian ya itu yang terjadi, saya minta juga sebelah kiri dan vaksinnya Moderna. Karena mungkin pengaruh psikologi, kami kalau di Brooklyn, di tempat ini ya, khusus kita nggak boleh kemana-mana 15 menit. Suruh duduk dulu, lihat reaksi 15 menit, duduk aja. Nah, selama 15 menit itu, mungkin karena ketakutan saya ya, itu kalau bahasa Jawanya gliyeng. Apa ya gliyeng itu? Ngambang ya Mbak Siska ya. Ngambang aja kayak nggak balance gitu loh. Tapi kalau soal suntikan nggak berasa awalnya. Terus habis itu saya lihat istri saya, apa rasanya? Lapar. Ya karena memang lapar banget itu. Saya pengen makan. Kebetulan di depan rumah sakit itu ada rumah makan Jepang yang di sini belum bisa dine in ya, masih harus take away gitu, beli dibawa pulang. Nah, akhirnya makan di mobil.
Waktu dimakan mobil itulah si geliang udah mulai hilang 1 jam setelah itu karena perut saya keisi. Tapi yang di sebelah kiri mulai membengkak. Dia mulai membengkak. Saya jadi ingat zaman SD apa SMP kalau di Indonesia kita kalau disuntik-suntik BCG apa-apa tuh berhari-hari bengkak toh. Jadi suka iseng-iseng anak-anak suka main pukul-pukulan dari belakang gitu. Wah itu rasanya gitu. Ini 2-3 hari ini bengkak seperti itu. Terus kemudian pengalaman lagi yang unik di sini, kalau kita udah daftar, apapun kebagiannya, untuk the next dosis keduanya itu udah pasti. Kita tidak boleh ketinggalan waktu itu. Waktunya udah disiapkan dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan teman-teman semua juga, Mas Ben, Bu Siska juga mungkin nanti Bu Jerry bisa ceritain, kita setelah disuntik jangan merasa udah top, udah vaksin nggak bakal datang. Enggak, justru kita makin menjaga. Kita takut ada apa-apa yang masuk dan sebagainya. Kita jaga terus sampai ini yang terpenting juga ya. Mempersiapkan vaksin juga mempersiapkan menjaga virus itu jangan juga masuk dulu deh. Itu kira-kira Ibu Lia pengalaman yang Terima lainnya kasih berani Pak James. Nah, sebelum kita masuk ke ada 3 teman lagi yang sudah mendapatkan vaksin, yaitu Pak Jerry, Pak Yohanes, dan Pak Buce. Saya undang Mas Tabah dan Mbak Iwul untuk share 3-5 menit mengenai perkembangan di Indonesia. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore di masing-masing belahan benua. Ini judulnya Iwul, istri saya Tabah. Jadi sebetulnya saya share pendek saja, yaitu informasi terakhir, terutama karena memang saya tadi sudah di brief. Yang pertama mengenai vaksin apa yang sudah beredar di Indonesia, yaitu di Indonesia memang beredarnya Sinovac, baik yang kemasan dari Cina yang didatangkan langsung dari Cina, maupun yang sekarang sedang di-engineeringkan untuk diproduksi secara bulk, secara jumlah besar oleh Bio Farma. Tetapi ada masukan kepada saya dari sumber tertentu bahwa sebetulnya saat ini pemerintah Republik Indonesia sedang menyiapkan sampai dosis 660 juta. Terdiri dari 330 juta dosis yang memang sudah confirm mau dipesan, dan 330 juta lagi sebagai opsi. Dari 330 juta ini, memang yang sudah pasti akan ada di Indonesia itu, angkanya tadi saya dengar 168 juta, sambil menunggu yang 162 juta sekian untuk supaya komplit 330 juta. Di Indonesia sebetulnya ketakutannya kalau di Jakarta itu bukan karena di vaksin Sinovac lalu efek samping atau bahkan kematian, tapi isunya malah sampai saat ini masih apakah vaksin itu halal atau tidak. Tapi itu pelan-pelan kami dari teman-teman, karena kebetulan saya ada di salah satu organisasi politik, berusaha untuk meredam dan mengurangi isu tersebut, sehingga terutama dari segi kehalalan. Dalam hal ini strategi kita adalah bahwa karena yang isu haram ini memang pasti dari umat Islam, ya kita cari hukumnya di dalam hukum Islam bahwa vaksin ini adalah kedaruratan. Dan setiap kedaruratan itu insya Allah dibolehkan. Sudah langsung dijelaskan sendiri oleh baik Menteri Agama maupun Majelis Ulama Indonesia sudah memperbolehkan.
dan itu akan kami pakai karena sudah jelas dalilnya, dalil nakli. Nakli itu artinya ada di Al-Quran dan hadis, maupun dalil akli. Akli itu akal kita, bahwa itu bisa dipelajari dengan logika, diturunkan bahwa vaksinasi itu halal. Begitu kira-kira situasi di Jakarta. Di Jakarta sendiri masih sangat berbahaya. Kebetulan kami di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masih zona hitam. Demikian pula. Dan situasi di Jakarta, 1 dari 49,5 itu terkena COVID per jam ini. Begitu yang bisa kami share sementara, Ibu Lia. Terima kasih. Terima kasih Mas Tabah, terima kasih Mbak Iwul. Dan berikutnya kalau gitu saya panggil Pak Jerry Sumual. Pak Jerry yang sudah menerima vaksin di Los Angeles. Silahkan 3 menit Pak. Kapan terimanya dan side effect-nya? Selamat pagi, selamat malam untuk semua. Wow. Saya mendapatkan vaksin 2 minggu lalu. Itu harus buat appointment. Sebenarnya saya tidak membuat appointment. Justru saya mendapat info dari istri saya yang bekerja sebagai pekerja di emergency room bahwa ada acara pemberian suntikan di daerah kita tinggal dan hanya 1 kali terakhir. Jadi ya saya ikut dengan appointment itu. Dan itu diperuntukkan bagi pekerja kesehatan. Ya saya juga sebenarnya termasuk ya bekerja di bidang kesehatan. Jadi yang saya hanya mau share kepada saudara-saudara, yang paling penting ini 1. Begitu saya tiba, antri duduk tunggu, bahwa seharusnya kalau di Indonesia itu ketat. Kita itu harus diperiksa ya, darah tinggi, atau cek kesehatan. Itu saya begitu tiba baru disodorin 1 kertas, lembaran kertas. Di situ siapa yang tidak boleh disuntik vaksin. Jadi saya berpikir, kalau pas saya darah tinggi kan saya nggak tahu, karena nggak diperiksa di situ. Hanya temperatur yang di dahi. Dan alergi. Nah, di sini ada tulisan yang tidak bisa, yang mempunyai alergi, reaction alergi, lalu bleeding disorder, blood thinner, orang pregnant, breastfeeding, dan lain-lain. Jadi saya pikir ini, saya belum dicek, saya punya darah tinggi dan ini, tetapi ya saya berdoa saja, karena kesempatan akan lama lagi. Jadi saudara-saudara yang belum sempat mendapatkan vaksin, saya anjurkan saudara-saudara sebelum mendapat periksa ya, tekanan darah, itu paling penting, alergi atau tidak, dan lain-lain, kalau ibu hamil dan lain-lain. Ya itu saja, dan setelah saya mendapatkan, ya memang ditunggu 15 menit, seperti Pak James. Ya toh, takutnya ada reaksi. Nah, setelah 15 menit itu, puji Tuhan, tidak apa-apa ya disuruh pulang. Dan pada waktu saya pulang, ya istri saya bilang ya untuk protek minum Tylenol supaya menjaga sebelum dapat panas. Jadi saya minum Tylenol. Tetapi malamnya sama ya, di bagian kiri saya terasa sakit. Apalagi kalau dipencet. Jadi kalau tidur itu berusaha tidak tangan kiri. Tapi hanya 1,5 hari hilang sampai sekarang. Jadi yang kedua 6 Februari, buat saya berita yang beredar sekarang mengenai isu-isu Moderna begini atau begini, ada yang meninggal. Saya kira itu orang terlalu menakuti ya. Mungkin kondisi pasien itu yang kurang baik dalam kesehatan. Tidak bisa menerima vaksin pada saat itu. Dan lain-lain. Jadi bukan
inilah yang bagus, Sinovac yang bagus. Tergantung daripada pasien saya kira, kondisinya. Itu saja yang bisa saya share. Mudah-mudahan saudara-saudara yang lain yang belum mendapatkan vaksin, tetap kita kalau bisa ya menerima vaksin. Karena itu penting ya untuk kekebalan tubuh kita menghadapi penyakit-penyakit yang lain juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry. Sekarang saya persilakan Pak Yohanes yang memang bekerja di rumah sakit. Silahkan Pak. Makasih Bu Ria. Bagi saya sebetulnya nggak ada masalah, cuma nyeri aja Pak. Memang yang pertama tanggal 30 Desember itu harus semua divaksin ya karyawan sini. Oh ya, saya tinggal di Philadelphia, Bapak Ibu sekalian, dan tempat kerja saya ini memang sangat bersejarah dan dekat City Hall lagi. Hampir 250 tahun memang didirikan tempat ini, dan ini menurut sejarahnya ini rumah sakit dokter Black Doctor gitu. Jadi mendirikan waktu 250 tahun yang lalu. Jadi kelihatannya dari City of Philadelphia dikasih priority. Terus di sini juga ada long term bagi pasien yang pokoknya mau nggak mau ya udah mati pun di sini gitu loh. Terus juga short term dari hospital, biasanya kan habis surgery mereka dibawa sini untuk rehab gitu, untuk short term-nya begitu. Terus juga ada saat ini kita buka juga dialysis. Jadi untuk yang cuci darah kita ada 6 kamar, wajib bagi karyawan juga yang atau pasien yang long term di sini yang punya penyakit ginjal nggak usah repot-repot, jadi langsung ada di sini. Di ini dicuci darah langsung di tempat kita, jadi nggak usah keluar, nggak usah harus transport di tempat dialisis yang lainnya gitu. Untuk yang pertama kembali ke vaksin, memang terasa nyeri di bahu kiri saya itu dalam durasi 12 jam. Memang tidur nggak enak biasanya kalau kiri kanan. Terus setelah lepas tidur, bangun, ya udah biasa, nggak ada masalah. Yang kedua, akhirnya nggak ada masalah. Yang pertama yang lebih bagi saya, untuk tubuh saya, karena pertama kali ya vaksin itu mungkin berefek kayak meriang gitu di badan. Yang kedua, is okay, nggak ada masalah. Itu kemarin tanggal 20 Januari, itu aja. Jadi saya sarankan Bapak Ibu nggak usah khawatir dan juga jangan dengerin berita di WhatsApp atau di media sosial yang menakut-nakuti nanti katanya vaksinnya ada chipnya, ada ini, ada halal, nggak halal, atau yang macam-macam gitu ya. Jadi saya saranin nggak usah takut. Terus yang pertama, kalau bisa konsultasi sama dokternya, minta izin dulu, boleh enggak? Karena pertama kan dokter yang tahu kondisi kita ya, terus medical record kita pun kalau di Amerika sih tahu, tapi nggak tahu kalau di Indonesia. Kita harus komunikasi langsung ke dokter atau telepon atau email langsung aja mereka akan respon. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua jangan takut, cuma nyeri aja ini. Lain hal bagi saya udah biasa, karena tiap tahun disuntik sih, termasuk flu itu tiap bulan Oktober November itu. Gitu. Oke, Bu Lia, thank you. Terima kasih Pak Yohanes. Ini kita juga ada satu orang yang join ini dan beliau ini pernah sempat viral di Indonesia karena pernah ikut trial vaksin COVID-19.
saya persilahkan sahabat saya dan abang saya dan teman bercanda dan teman makan juga, Buce Lee dari LA. Silahkan Mas Buce. Halo, apa kabar semua? Saya Buce Lee dari Los Angeles. Saya punya diabetes, saya ada kolesterol, saya ada darah tinggi, dan sekarang liver saya sclerosis. The reason saya dapat vaksin 2 hari yang lalu, hari Sabtu, bukan karena saya petugas kesehatan, tapi karena saya join di riset paling pertama dari Pfizer. Jadi saya mau ceritakan, saya pertama kali waktu join di Pfizer, jadi menurut saya, di riset tempatnya itu adalah kondisi yang paling ideal, yang supposed to be dicontoh oleh orang-orang pada waktu diberi vaksin. Karena itu adalah trial ideal, ya. Jadi saya terima pertama pada Agustus 25, 2020. Dan waktu itu mereka butuh 44.000 orang, saya orang nomor 70. Nomor orang 70, dan kayaknya saya satu-satunya orang Indonesia yang mewakili untuk orang Indonesia, karena orang Indonesia tidak ada yang mau, jadi saya mewakili satu-satunya. Sehingga dari kita lah, sehingga ada bisa dikatakan efektivitasnya 95%. Jadi waktu itu saya disuntik 2 kali, dari Agustus 25 dan September 15, tapi ternyata saya baru tahu 3 hari lalu bahwa itu placebo. Jadi hari Jumatnya saya diberitahu bahwa itu placebo, dan saya ditawarkan untuk diberikan vaksin yang sebenarnya, which is 1 hari setelahnya, yaitu hari Sabtu kemarin. So, saya dapat kemarin, hari Sabtu kemarin, singkat cerita, saya harus sign up ulang lagi untuk ikut research lagi, ini continue research, apa yang terjadi. Nah, ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan sama teman-teman. Yang pertama, pada waktu saya ke sana, saya disuruh timbang badan. Kenapa? Ternyata saya tanya, kenapa untuk timbang badan? Berada saya 170 pound. Ternyata kalau berat badan lebih daripada 230 pound, jarumnya itu 1,5 inch. Kalau less dari 230 pound, jarumnya 1 inch. Jadi bayangin kayak misalnya Pak James ini kan agak kurus ya, tapi diberikan jarum 1,5 inch, mungkin masuk kena tulang nanti gitu, kayak itu sakit kan. Kalau mungkin kita agak gemuk, itu harus lebih panjang. Jadi for sure, jadi kalau kalian yang mau vaksin oleh Pfizer, cek ini jarumnya berapa panjang. Pengalaman saya kemarin, saya hampir tidak merasakan saya ya rasakan, tapi tidak bagaimana tidak sakit atau apa, karena jarumnya kecil. Menurut dokter itu adalah jarum untuk orang suntikan itu insulin. Kemudian itu hal yang pertama. Yang kedua, riset yang terakhir ini hanya diperuntukkan untuk 16 tahun ke atas. Dengan kata lain, makanya orang-orang yang di bawah 16 tahun tidak disuntik bukan karena tidak tahu apa, tapi karena belum diadakan penelitian. Itu yang kedua. Jadi 16 tahun ke atas sampai saat ini. Jadi tidak dibatasi 16 sampai 60, 16 sampai 70, tidak. 16 tahun ke atas sampai 100 tahun. Ya. Terus yang ketiga yang harus kita ketahui juga bahwa saya tetap harus menandatangani perjanjian, saya tidak boleh pregnant atau membuat anak dalam waktu 6 bulan. Makanya orang hamil tidak dianjurkan untuk mendapat vaksin ini. Bukan apa-apa, karena belum ada penelitiannya, belum ada volunteer orang hamil yang ikut. Sekarang, jadi that's the reason. Mungkin pada reason, kenapa harus dari 60 atau 70? Well, di research-nya di kita Pfizer, 16 sampai itu 100 tahun. Jadi seharusnya kalau orang menerima Pfizer di Indonesia, umur 70 tahun, 80 tahun pun bisa. Itu yang nomor 3. Nomor 4, sideline condition seperti saya, ada diabetes, ada high blood pressure, kolesterol, even saya punya liver sclerosis, tidak menjadi itu, tidak asal as long saya under control dan take medication is okay gitu. Jadi even waktu ambil darah tidak dilihat hal itu, hanya dilihat apakah saya sudah ada antibody atau tidak, hanya itu. So itu yang ini. Kemudian kapan kita punya antibody mulai muncul? Dari riset ini, ternyata 12 hari setelah vaksin pertama. Ya, jadi hitung aja, vaksin pertama tambah 12 hari, antibodinya udah muncul. Saya sarankan cek ke LabCorp, ya, LAB Corp, itu bisa cek kita punya antibody sudah ada atau belum, dengan biaya cuma $10.
Saya sarankan semuanya yang sudah vaksin, cek. Jadi kita, for sure kita tahu. Dan 7 hari, jadi 12 hari setelah vaksin pertama, kita punya antibodi 50%. Dan 7 hari setelah vaksin kedua, antibodi kita 95%. Ya, jadi yang maksimal setelah 7 hari setelah vaksin kedua. Cek antibodinya di lab coat untuk make sure. Ya, jadi so far itu yang saya dapat daripada riset itu. Dan so far mereka jadi informasi untuk teman-teman. Pada waktu penelitian pertama, waktu saya join itu, kita ada 44.000 volunteer, sukarelawan, 22.000 orang terima placebo seperti saya, termasuk saya, 22.000 orang menerima vaksin sebenarnya. Jadi, kenapa karena kita lah ada yang placebo, sehingga bisa didapat perhitungan 95%. Jadi dengan kata lain, kenapa di Indonesia sampai sekarang bingung kok belum ada efektivitasnya, belum ada studi? Maksudnya saya kira ya, karena yang placebo mungkin tidak cukup gitu loh. Karena diperlukan data yang cukup besar, 15.000 sampai 20.000 orang untuk menerima placebo. Kan tidak ada orang mau terima placebo, semuanya mau terima vaksin yang sebenarnya gitu loh, you know. So, oke, sedikit itu karena ini kan cuma 3 menit. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Buce. Ini saya baru aja satu teman lagi yang sudah menerima vaksin dari Washington DC, yaitu Pak Michael Dompas. Silakan Pak Michael Dompas di-share proses gimana bisa dapat vaksin, lalu setelah itu side effect-nya apa nih? Dan kalau ada teman-teman yang udah terima vaksin, tolong bisa share setelah Pak Michael ya. Ini mungkin ada juga yang udah, cuma saya karena nggak tahu. Silahkan diketik diketik supaya bisa saya kasih kesempatan. Silahkan Pak Mike. Oke. Terima kasih Lia. Selamat pagi, siang, sore semua. Terima kasih Pak Buce tadi penjelasannya bagus sekali dan berguna sekali. Saya terima suntikan pertama Moderna tanggal 5 Januari kemarin, dan suntikan kedua nanti dijadwalkan untuk tanggal 3 Februari minggu depan, hari Rabu. Nggak ada side effect kayaknya yang pertama, at least ya cuman pegel-pegel aja sedikit untuk sehari 2 hari, 2 hari hilang sama sekali, nggak ada apa-apa, nggak panas, pokoknya nggak ada apa namanya, nggak ada side effect yang parah. Saya kebetulan saya belum 65 tahun, baru tahun ini mau 65 tahun, tapi kebetulan ada teman yang lagi di Safeway dan mereka ada vaksin ekstra. Dan daripada nanti dibuang karena udah mau tutup farmasinya, jadi mereka tanya ada yang mau disuntik vaksin atau tidak. Dan teman saya itu lihat ada 10, langsung dia telepon saya, cepat ke sini. Saya datang ke sana. Jadi begitu saya dapat vaksinnya, kebetulan saja. Dan saya berterima kasih sekali sudah ada kesempatan, karena di sini baru-baru saja dimulai untuk yang umur 65 tahun. Sebelumnya hanya untuk yang frontline dan orang-orang yang diprioritaskan. Tapi umur 65 baru saja minggu lalu di Washington DC dimulai. Dan di Washington DC sendiri juga kebanyakan untuk daerah-daerah yang agak terkebelakang, jadi di mana partisipasi vaksinasi juga kurang begitu tinggi. Tapi di daerah lain, seperti daerah saya, alokasinya sedikit sekali. Sedangkan ribuan orang yang mau divaksinasi, tapi seminggu sekali paling-paling cuma ada 600 atau 700 vaksin yang disediakan. Begitu saja sharing saya, dan kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Terima kasih Lia. Terima kasih Mike, thank you. Ini di antara teman-teman yang hadir di sini, karena kita semua juga nggak terlalu saling kenal ya. Ada ini nggak? Ada yang mau share lagi nggak?
Om Pras, gimana Om Pras di New York, di rumah sakit di New York? Om Pras ini bekerja di Mount Sinai di New York City. Silakan Om Pras. Dan kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan diketik juga di sini. Om, silahkan unmute Om. Mohon maaf. Oke, sudah. Lanjut silakan. Oke. Ya, saya bekerja di rumah sakit dan juga in contact dengan patient. Kebetulan umur saya 80 tahun lebih, jadi mendapat prioritas untuk mendapatkan vaksin. Vaksin yang saya terima adalah dari Pfizer, dan pertama kali saya mendapatkan vaksin tanggal 29 Desember dan yang kedua kali tanggal 19 Januari. Dua-duanya kebetulan tidak ada efek sama sekali, seperti mendapatkan vaksin flu biasa. Jadi ya puji Tuhan semuanya sudah berjalan lancar. Hanya kita meskipun mendapatkan vaksin atau tidak, saya memang menjaga kesehatan. Makan segala macam tidak apa-apa, hanya menjaga kesehatan, makan seperlunya saja atau sebisanya saja, tidak berlebihan, jangan sampai rasa penuh, dan olahraga stretch setiap pagi, stretch, dan yang lebih penting lagi adalah kita selalu berpikir positif ya. Jadi kalau merasa sakit ya dipikir saja bagaimana menghilangkan rasa sakit dan segala macam. So, hanya begitu saja. Kalau ada pertanyaan, boleh saya sampaikan nanti saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Om Pras. Ini kalau nggak ada lagi teman-teman yang mau sharing pengalamannya di vaksin, saya akan langsung bacakan pertanyaan yang ada di ini ya, chat. Yang pertama dari Mbak Weni. Yang saya mau tanya, umur di atas 67, apakah harus vaksin karena ada diabetes? Lalu yang kedua, apakah, ini sepertinya sudah dijawab, apakah sebelum suntik vaksin Pfizer dan Moderna, apakah diminta untuk mengisi formulir kuesioner medis? Itu sepertinya sudah di ini ya. Lalu ini ada yang bertanya juga, usia para narasumber ini berapa? Ya, yang paling muda itu 57 dan yang paling tua itu Om Pras 80 sekian. Bener toh Om? Ya. Nah, jadi luar biasa sih Om. Nah, apa betul Pfizer di Amerika Serikat meminta dilepas dari tuntutan apabila terjadi sesuatu pada vaksinasi itu? Di antara kita ini ada Ibu Tika Bisono, mungkin Ibu Tika bersedia menjawab sedikit. Oh, dunia kecil. Padahal acaranya awalnya cuma iseng-iseng berhadiah. Halo semuanya, Assalamualaikum. Iya, kasih Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Oke, kayaknya ini ya, kayaknya ada kesulitan sambungan. Kalau ada teman-teman yang mau share lagi atau gimana, dan ini ada pertanyaan lagi. Vaksin kan harus 2 kali suntik ya. Seandainya yang pertama itu dengan Pfizer, apa yang kedua boleh dengan Moderna, Zeneca, atau Sinovac? Kalau ini saya bisa jawab sendiri karena kita selalu dijadwal untuk vaksin jenis yang sama gitu. Nggak tahu kalau di tempat lain seperti apa. Di Amerika seperti itu. Mbak Tika, silahkan Mbak. Oke, dah ya. Udah masuk ya suaranya ya. Yo. Jadi memang di
kita sendiri ini lebih banyak bergerak secara community komunal gitu ya kan, karena di Depok sendiri aku malah jerit-jeritin RT gitu ya, kenapa nggak gerak sana sini sana gitu. Jadi kita sebagai komunitas akhirnya lewat Zoom sana Zoom sini udah cuma bisa begitu, sama perang Twibbon sana Twibbon sini gitu ya yang kita kerjain. Nah ini kan udah mulai nih vaksin yang Sinovac dari Cina itu gitu ya, dan ternyata umur 60 tahun kayak diriku udah bisa termasuk. Kemarin kan aturan yang pertama maksimum usia 59 gitu kan ya. Jadi kita yang geng 60 nih gitu kan. Wah, kita nggak dapet. Akhirnya ya udah kalau nggak dapet dah jamu aja jamu. Masih bercanda-bercanda gitu ya. Tapi akhirnya berubah lagi sih aturan sampai lansia bahkan sampai 80-an oke aja. Nah, kebetulan papa 87 tahun, bapak mertua itu 86, ibu besok ulang tahun dia ke 85 tahun. Nah, ini 3 lansia yang luar biasa ini ya alhamdulillah negatif dan sehat-sehat aja lah gitu ya. Ya relatif lah orang tua. Nah, teman-teman ini sebenarnya aku yang senang banget ikut di sini karena mendengar banyak cerita tentang vaksinasi. Di Indonesia sendiri belum ada sih ya Zoom yang kayak gini gitu ya, dan apakah kayak BCG terus keju-keju gitu rasanya kayak tadi Om James cerita gitu ya. Kebetulan belum ada, jadi kayaknya sebentar lagi harus ada Zoom kayak gini supaya bisa share gitu. Tapi yang pasti memang perang halal haram udah nggak ada lagi alhamdulillah. Cuman memang hanya Sinovac aja gitu. Pfizer sendiri belum keluar nih infonya di Indonesia belum gitu. Makanya ya kalau kita sih vaksin aja gitu. Makanya juga di IG saya juga udah pasang Twibbon sana sini, ayo dukung vaksin gitu ya, karena banyak yang kayak Mbak Ripka itu dari PDIP itu hebring luar biasa. Ya buat aku sih ngapain sih lo kayak gitu ya. Ya udah kalau lo nggak mau, ya keep it for yourself lah gitu ya. Maksudnya jangan malah memberikan informasi-informasi yang antagonis ya kan, yang nggak produktif gitu ya. Sementara orang-orang mencari jalan keluar gimana supaya nggak kena, atau yang kena bisa sembuh gara-gara vaksin gitu. Sementara itu dulu Li, dan senang nih lihat semua yang ada di sini seger-seger luar biasa. Ini ya walaupun New York hubnya corona ya COVID, juga Washington DC, tetap aja New York itu loh bukan Depok gitu. Sorry ya bercanda dikit. Nggak apa-apa, orang ini kok ini kita relax ngobrol antar temen, ngobrol antar temen. Tadi ini saya boleh share sedikit. Awalnya ini saya, Mas Ben, dan Mbak Siska dan suami saya karena sudah divaksin, awalnya tuh kita hanya ingin buat podcast aja iseng-iseng. Sebenarnya ini kalau saya boleh bercanda kan ya. Minggu depan gimana? Udah panas dingin belum? Intinya ada side effect apa lagi? Ada yang kenapa-kenapa nggak? Intinya begitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau teman-teman bersedia, minggu depan kita kumpul lagi di sini, di Zoom channel yang sama, cuma jam 10 waktu Indonesia, karena saya tadi udah dijapri beberapa teman, kalau wah ini kemalaman, tapi maklum karena kita juga harus menyamakan waktunya sama Eropa, dan kalau lebih pagi lagi yang di LA kasihan disuruh bangun jam 6 kayak sekolah pas zaman Orde Baru dulu kan jam 7 udah mesti di kelas.
kalau teman-teman nggak ada yang mau sharing lagi, ini udah waktu, sudah midnight di Indonesia. Kalau misalkan bisa, kalau izin saya boleh foto sama-sama, saya screen capture ya, meskipun... Lia. Ya, Mau Mbak. tanya, di Amerika tuh gratis apa bayar sih? Gratis. Oh, gratis. Iya. Eropa? Di Di Eropa. Belanda juga gratis. Oh, jadi Belanda. berarti seluruhnya gratis ya? Ya. Oh, gratis, ya. Kalau saya dibayar. Kalau saya dibayar, kemarin saya dikasih $120 jalan-jalan. Setiap kali ke sana saya dikasih $120. Oke. Waduh, asik banget. Tidak bayar, tapi kita dibayar. Dan saya dimonitor kesehatannya. Itu enaknya terima vaksin free, dimonitor kesehatannya, dikasih duit. Enak banget ya. Jadi Pak Bucek, kalau sudah divaksin, Pak Bucek, kira-kira kita ini kebal terhadap COVID-19? Jangan itu, sebelum 12 hari loh. Hitung 12 hari setelah kita vaksin, baru kekebalannya muncul 50%. Jadi saya sendiri akan coba cek, karena mereka tidak akan beritahu. Tapi kita sendiri yang cek ke klinik Corp gitu. Saya mau cek kekebalan tubuh udah muncul apa belum. Bisa dicek. Cuma kalau saya boleh menambahkan, Silahkan, Pak Aryo. ya, jadi yang saya dengar vaksin itu cuman untuk spesifik. Jadi misalkan vaksin tipe A nih, nanti kalau ada varian yang baru tipe B, tipe C, katanya udah ada 8 jenis yang berbeda, itu nanti vaksinnya juga akan baru lagi karena nggak berlaku untuk semua. Jadi itu tadi, yang penting cuci tangan, 3M lah yang penting itu. Jaga jarak sama pakai masker, itu aja. Baru informasi terbaru, setengah jam, 1 jam yang lalu, Moderna udah mengeluarkan statement bahwa varian yang dari UK bisa di taking care. Jadi ada varian dari UK dengan varian dari Afrika. Jadi Afrika masih setengah-setengah, tapi UK oke gitu dari Moderna punya. Baru 1 jam yang lalu. Wah, mantap. Luar biasa kalau begitu. Luar biasa. That's good news ya. Teman-teman, kalau misalkan nggak ada yang mau sharing sedikit lagi, ini saya ambil foto ya. Mohon menyalakan kamera, lalu senyum yang lebar. Namanya juga usaha. Tunggu. Mbak Siti, Mbak Mariati, Mbak Nelly, Mas Ipong, Mbak Korina, kalau enggak, ya oke. Sekarang saya ambil dulu izin ya, halaman pertama. 1, 2, 3. Kasih jempol semua. Oke, halaman 1. Sebentar. Kalau gitu kita, sebentar ya, sorry. Lalu halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Kita ketemu lagi jam 10 malam waktu Indonesia, jam 10 pagi waktu New York, jam 7 pagi waktu LA, jam 5 sore waktu Eropa, dan yang lainnya karena saya nggak hafal perbedaan waktunya, kita menyesuaikan. Udah sih gitu aja. Tapi dia promosi lagi ya. Yo. Pak Bucek. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua.